Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya anugerah, damai, sukacita Tuhan yang melampaui segala akal akan memberkati kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Biarlah hari yang baru ini yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur buat hari yang luar biasa, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna yang Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau sempurna adanya buat kami. Engkau baik, Engkau baik. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Yesus, haleluya. Sempurna yang Engkau lakukan, ajaib yang Engkau lakukan. Yesus, ku menyembah, ku menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama katakan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sama-sama katakan. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Glory, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Di tengah luasnya samudra, dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, Kaulah sumber kekuatan, berdamai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Angkat kedua tanganmu, katakan. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.
dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sama-sama katakan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari glory, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, oh, oh. Glory, haleluya. Percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Tetap percaya akan firman Tuhan, tetap percaya akan janjinya, sebab janjinya ya dan amin. Dia penolong yang sejati, Dia tidak pernah terlambat. Oleh sebab itu hanya dibutuhkan percaya akan firman Tuhan, percaya akan janjinya. Haleluya. Sekalipun badai bergelora, sekalipun keadaan tidak memihak atas kehidupanmu, tapi percayalah bahwa Dialah jangkar kehidupan kita, jangkar kekuatan kita. Pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan waktu engkau bersandar kepada Dia, Yesus. Haleluya. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sekali lagi katakan, percaya, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, Kau turut bekerja. Mari sembah.
Sembah Tuhan, sembah, sembah, sembah Yesus. Kaulah pengharapan yang sejati, Kaulah satu-satunya yang kuandalkan, Yesus. Haleluya, oh, oh. Yesus, pengharapanku hanya padamu. Yesus, puji namamu, puji namamu. Engkau baik, engkau baik, kekal selama-lamanya setiamu. Yesus, ku menyembahmu, menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau tak terkalahkan oleh apapun. Haleluya, Yesus, Engkau baik. Glory bagimu, Yesus Tuhan. Glory, glory, haleluya. Makasih, terima kasih. Yang kami tahu Tuhan, kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Hari ini kami ada, kami kuat, kami sehat. Semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu semata-mata yang Tuhan berikan buat kami. Thank you. Terima kasih Tuhan. Oh. Makasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Yesus Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Thank you. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, semua karena anugerah-Mu.
ada. Bukankah kuatku kamu, karena rohmu. Kami bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus Tuhan, mengiring Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikuti Yesus, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, oh. Mengikutmu Yesus, mengikutmu Yesus, haleluya. Oh, oh, oh. Semua karena anugerahmu, anugerahmu. Oh, glory, glory, sembahmu. Oh, mari angkat kedua tanganmu, angkat pujian, angkat penyembahan yang terbaik. Haleluya. She papa karana bo si dirianmu. Glory bagimu, glory, sembah, sembah. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, layak diagungkan.
layak ditinggikan. Yesus, Yesus, oh, syukur hanya bagimu, hanya bagimu. Oh, haleluya, hormat sembah, bela pujian pengagungan kami naikkan kepadamu. Engkau Yesus yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Yesus, oh, hormat pujian syukurku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus, glory, glory, terima kasih. Say, Bapa, terima kasih Tuhan, glory, oh, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tak, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Syukur, mari saudara kita naikkan pujian ini. Katakan, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama katakan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, hidupku berharga di mata-Mu,
segenap hidupku persembahkan. Oh, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari sekali lagi, segenap hatimu katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Thank you. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, segenap hidupku persembahkan. Oh, segenap hidupku persembahkan. Makasih Tuhan, segenap kehidupan kami persembahkan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mau dengar firman, kiranya kebenaran firman menguatkan kehidupan kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih, berbicara buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita kali ini terambil di Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ini kisah tentang Yefta. Kita melihat ayat yang pertama dikatakan, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak dapat memiliki pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kelahiran daripada Yefta ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Sampai dikatakan ketika dia besar, dia diusir dari keluarga, karena dikatakan bahwa Gilead ini mempunyai selingkuhan dari seorang pelacur yang melahirkan Yefta ini. Nah, sehingga ketika dia besar, Yefta diusir, sebab dikatakan bahwa kamu tidak akan mempunyai warisan pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa yang dihadapi oleh Yefta ini sesuatu yang tidak mengenakkan. Kalau boleh saya katakan bahwa tidaklah adil yang dilakukan oleh Yefta ini, sebab bahwa orang tua mereka yang melakukan kesalahan, orang tua mereka yang melakukan dosa, tetapi justru Yefta lah sebagai anak yang kena yang namanya getahnya, akibat yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang tua kita harus berhati-hati dengan
dengan sebuah kehidupan ini, mungkin kita tidak mengena, mungkin dosa itu tidak kena kepada kita. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita tabur, apa yang kita tabur pasti akan menuai pada akhirnya. Dan ini terjadi kepada Yefta. Gilead sebagai bapaknya yaitu berselingkuh dengan seorang pelacur, dan getah atau akibat daripada kesalahan itu ditimpakan kepada anaknya Yefta, sehingga dia keluar dari rumah dan dikatakan bahwa dia berkumpul dengan gerombolan-gerombolan para petualang-petualang untuk merampok. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita tidak pahami, yang kita tidak mengerti. Nah, oleh sebab itu jangan sampai ada yang namanya sebuah penghakiman atau penghinaan dari setiap kehidupan saudara dan saya, melihat rendah orang, sebab kita tidak tahu masa depan daripada seseorang tersebut. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, bahwa kita tidak tahu persis untuk masa depan setiap kita, sebab kita tahu bahwa masa depan itu sungguh ada bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita mungkin dalam kondisi yang terendah, hari ini mungkin kita dalam posisi yang naik, tetapi ingatlah satu hal, kehidupan ini bergulir Bapak Ibu. Bisa saja pada akhirnya nih, kalau kita tidak waspada dalam kehidupan ini, bisa saja yang tinggi bisa turun ke bawah, yang bawah bisa naik secara tiba-tiba. Nah, oleh sebab itu mari kita menghargai satu dengan yang lain, mari kita menaruh hormat, jangan sampai ada penghakiman yang keluar dari mulut kita. Nah, sebab gini, bahwa kita tidak bisa memilih untuk kita dilahirkan dari rahim mana kita mau dilahirkan, seperti yang dialami oleh Yefta ini. Dia tidak ingin yaitu dilahirkan dari, maaf kata, kandungan dari seorang pelacur. Dia tidak mau hal itu terjadi. Tetapi seperti yang saya katakan, siapapun saudara dan saya, memang kita tidak bisa memilih dari mana kita dilahirkan, dari keluarga mana kita dilahirkan. Tetapi ingat satu hal, untuk masa depan kita dapat memilih Anda mau jadi apa. Yang setuju katakan amin. Ingat satu hal Bapak Ibu, bahwa hidup ini sebuah pilihan. Anda mau jadi apa untuk kedepannya, Anda bisa memilih. Sekalipun kita terlahir dari mungkin keluarga yang tidak mampu, terlahir mungkin dari keluarga dari kampung, dari sesuatu yang mungkin dilihat dari sebelah mata, tetapi ingatlah satu hal, waktu kita mulai berserah total kepada Tuhan, waktu kita mulai yang namanya berserah kepada Tuhan, ingatlah satu hal Bapak Ibu, bahwa masa depan itu sungguh ada bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, memang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidaklah mudah untuk yang namanya proses dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal, bahwa waktu saudara bertahan dalam proses ini, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan saudara dan saya. Nah, begini, ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya. Bagaimana yaitu bisa mengubah kekelaman kita, mengubah daripada masa lalu kita yang tidak baik menjadi gini, alat untuk berguna untuk kerajaannya, alat berguna untuk kemuliaan bagi namanya. Nah, sebab begini, yang pertama yang dihadapi oleh Yefta ini, bahwa gini, di ayat yang kedua dikatakan bahwa Yefta berdamai dengan sebuah keadaannya. Dia menghadapi sebuah realita kehidupan dengan tabah dan sabar. Dia menerima apapun yang keputusan yang diambil oleh keluarganya. Dia sabar, dia ikhlas untuk meninggalkan itu. Nah, percayalah Bapak Ibu, bahwa waktu kita mulai yang namanya ikhlas, waktu kita mulai yang namanya tabah dan sabar, ingatlah satu hal Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak rela. Oh ya, Tuhan tidak rela. Dengan kata lain bahwa gini, kita sudah dekat dengan yang namanya anugerah, kita sudah dekat yang namanya pengangkatan, kita sudah dekat yang namanya berkat akan tercurahkan atas kehidupan saudara dan saya. Yang penting dalam hal ini kita berdamai dengan keadaan dan tabah dan sabar untuk menghadapi daripada realita yang dihadapi. Nah, itulah sehingga Yefta mulai pelan-pelan diangkat oleh Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bahwa gini, jangan menyimpan kebencian. Nanti saudara baca di Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 5
dan 8 dikatakan, coba kita melihat ayat yang ke-8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kalau Yefta mau kepahitan, mau benci kepada kaumnya, dia tidak mau berangkat Bapak Ibu. Dia tidak mau pergi sebab sebuah hal yang menyakitkan yang dihadapi oleh Yefta. Dia diusir dari keluarga, diusir dari sebuah lingkungan. Itu sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi puji Tuhan, Yefta tidak menyimpan kepahitan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali keadaan, kondisi yang kita alami membuat hidup kita menjadi pahit. Tetapi ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya, jangan simpan kepahitan. Sebab itu penghalang terbesar untuk saudara diberkati, untuk saudara bisa diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Sebab apa? Ada yang luka dari kehidupan kita. Hidupmu tidak beres, hatimu tidak beres. Nah oleh sebab itu jangan simpan luka, jangan simpan kepahitan. Nah kalau saudara mau melihat anugerah Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa begini, jangan simpan kepahitan. Yang terakhir, yang ketiga adalah begini. Nanti saudara melihat Hakim pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 dikatakan bahwa gini, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Misbah, dengan kata lain bahwa gini, bahwa Yefta itu berserah dan mengandalkan Tuhan, surrender. Dia berserah total kepada Tuhan. Sekalipun gini Bapak Ibu, dulu masa lalunya Yefta tidak baik. Dia dari sebuah lingkungan yang ditolak, dibenci oleh kaumnya, oleh keluarganya. Tetapi puji Tuhan, langkah-langkah yang dilakukan oleh Yefta tadi, yang pertama yaitu dia berdamai dengan realita kehidupannya dan tabah untuk menjalani kehidupan ini, sabar untuk menjalani kehidupan ini. Yang kedua, Yefta tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kepahitan. Yang ketiga, bahwa dia berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaanmu hari-hari ini, percayalah, sekalipun kehidupan atau mungkin sekeliling saudara dan saya tidak memihak atas kehidupanmu, tetapi gini, waktu saudara mulai berdamai dengan keadaan, tidak menyimpan kebencian dan terus mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan akan memihak atas kehidupanmu. Dengan kata lain, bahwa dalam anugerah Tuhan engkau akan dipersiapkan sesuatu pekerjaan yang besar yang Tuhan siapkan atas kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah renungan kita pada hari ini. Biarlah benar-benar menjadi berkat atas kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Kami sadar kehidupan kami dahulu orang-orang yang tidak dianggap, tetapi karena anugerah Tuhan kami dilayakkan. Karena kemurahan Tuhan, Kristus telah menebus kami sehingga kami dilayakkan. Dan terima kasih Bapa buat kemurahan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Bapa, kami menyerahkan keberadaan kami untuk sepanjang hari ini. Biarlah kemurahan dan kasih Kristus terus menjaga dan melindungi kami. Sebab kami sadar penuh tanpa anugerah, tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berkat-Mu turun buat kami semuanya. Perlindungan Tuhan sempurna buat kami semuanya. Dan kami percaya apapun yang kami sentuh dengan tangan kami dibuat berhasil, diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau mungkin pergumulan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.